Hari ini kita berada di salah satu kelompok penangkar benih di Pasaman yang kita gunakan sebagai salah satu kelompok pendukung korporasi. Jadi sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, Pasaman ini punya daerah irigasi Pantirau lebih kurang 1.200 yang akan kita jadikan korporasi mulai dari hulu sampai ke hilir. Yang pertama tentu permasalahan dari budidaya adalah penyediaan benih. Sekarang kita berada di dua kelompok, salah satunya kelompok yang sekarang di mana saya berada. Jadi pada kelompok ini gudangnya mampu dengan kapasitas lebih kurang 100 ton. Juga punya dryer UV untuk pengering dengan kapasitas lebih kurang 4 ton untuk ukuran pengeringan 3 hari. Jadi dengan ini kita upayakan bagaimana mensatukan sarana-sarana pendukung budidaya ini menjadi satu kesatuan dengan tujuan bagaimana ketersediaan pangan cukup. Yang pertama tentu permasalahannya adalah ketersediaan sarana produksi yang akan kita arahkan melalui korporasi nanti bisa disediakan. Dengan adanya sarana produksi yang tersedia juga akan kita lakukan upaya pemanfaatan teknologi yang optimal yang nanti petani juga bisa mendapatkan produksi atau produktivitas yang memang standarnya bisa dicapai. Kalau sekarang katanya bisa 6 ton, kita upayakan bisa menjadi 7 ton. Sehingga nanti tentu manfaat ini diperoleh oleh para petani kita. Kemudian yang kedua, tentu yang selalu permasalahan ketika panen selalu terjadi mungkin hujan sehingga butuh sarana pendukung untuk pengeringan. Kita sudah ada 2 unit dryer yang ada di lokasi calon korporasi ini. Kemudian yang ketiga tentu dalam pelaksanaan karena areanya cukup besar, petani mungkin terbatas, kita juga akan dukung nantinya penyediaan UJA, unit pengelola jasa alat mesin pertanian. Kita akan coba hitung berapa kebutuhannya nanti sehingga nanti bisa terdukung untuk upaya capai. Kemudian yang ketiga tentu unit pemasaran. Bagaimana hasil dari panen petani ini? Yang pertama penyediaan benih, yang kedua memasarkan padi yang diolah jadi beras, kemudian dipasarkan untuk penyediaan pangan baik untuk Kabupaten Pasaman maupun Sumatera Barat atau provinsi tetangga lainnya. Dampak dari ini tentu kita berharap yang pertama tentu optimalisasi lahan sawah ini sehingga bisa beri manfaat yang secara langsung kepada petani. Yang pertama tentu lapangan kerja, yang kedua tentu hasil yang diperoleh, yang ketiga tentu permasalahan nilai tambah yang diperoleh oleh petani sendiri. Sehingga dengan adanya sistem korporasi ini, petani sudah bisa menjadi tuan rumah di sawahnya sendiri. Mulai dia bertanam, dia mengolah, dia menyiapkan benih, dia menanam, panen, sampai pasar, dia bisa untuk menentukan sendiri harga jualnya sehingga mereka dapatkan hasil yang bagus, terutama untuk harga. Kemudian juga mereka tidak tertekan terhadap kelompok-kelompok atau pemasar yang menguasai untuk pemasaran panen ini ke depannya.